Kan? Ada, Gimana? Gitu. Soalnya tadi jaksa bertanya, buktinya itu mana? Saya mau lihat Itu gitu. pernyataan. Pernyataan, nggak ada bukti itu ya? Yang itu kita nggak lihat, tapi tulisannya Kristi ya. Buktinya di mana? Ada pernyataan. Ya, ada. Hah? Bisa minta ditunjukkan karena itu penting buat saksi. Izin yang mulia, di sini ada di BAP Kristi dan ada juga di lampiran. Mohon dibaca lampirannya. Yang mana? Di BAP Kristi ada mengenai pernyataan tadi dan ada juga di lampiran. Mohon dibaca lampirannya. Iya, itu di mana maksudnya? Itu apakah pernyataan? Ada dua yang mulia. Di berita acara penyidikan untuk keterangan saksi Kristi itu ada di halaman 5 angka 10. Itu di BAP Kristi ada, dan ada di lampiran yang sudah difotokopi dan ada di penasihat hukum juga. Baik, karena Kristi belum kita dengar ahli, jadi kita nggak tahu benar atau tidak itu ada atau tidak. Jadi sebenarnya tadi konfirmasi ahli kan, ahli sendiri kan nggak pernah tahu kebenarannya. Saya mau tanya, apakah yang dikatakan Kristi itu menurut saudara atau saudara tahu benar atau tidak? Kami hanya menilai kan melihat fakta kan Pak. Jadi kalau ada tulisan ya kita anggap ada tulisan itu. Gitu. Tapi kebenaran isinya? Benar atau tidak kan? Saudara tidak tahu. Saudara tidak tahu bahwa itu benar atau tidak. Ya, jadi saudara tidak tahu apa yang dikatakan Kristi itu benar atau tidak. Tapi ada kata-kata seperti itu, gitu kan? Jadi kenapa saya tanya begitu? Karena kami belum mendengar kata-kata itu sebelumnya. Kecuali kalau Kristi sudah diperiksa di sini, barulah kita tahu nanyakan. Itu loh. Ya ini. Jadi pernyataan jaksa tadi ya. Tadi saudara ceritakan juga masalah Mohon izin masih keberatan. ini bermasalah dengan. Mohon izin akan dulu, itu bukan pernyataan jaksa, tapi kita membaca sebuah data dan BAP. Iya, tapi kan BAP-nya itu belum didengarkan di sini, jadi kita nggak bisa ambil. Kalau orang itu sudah di sini didengar, bisa kita kutip. Kalau pernyataan berita acara yang belum didengar, kita nggak kan belum ada. Tapi bukan pernyataan jaksa. Terima kasih. Jadi jaksa membaca dari berita acara penyidikan mengenai Kristi Lawis ini ya, Kristi Lawis. Atau bagaimana? Ya, maksud saya karena Kristinya belum diperiksa, kan kita nggak bisa konfirmasi ke yang bersangkutan. Mestinya kan diperiksa dulu, baru kita bilang, oh dulu Kristi bilang begini gitu loh. Atau begini aja, apakah ahli pernah bertemu dengan Kristi? Pernah. Pernah? Yang mulia pernah. Pernah ya. Apakah Kristi pernah bercerita sebagaimana yang telah ditanyakan tadi oleh penuntut umum? Dia bercerita lisan, makanya itu tidak kita masukkan di data ini karena kami mendengarnya lisan. Terus bagaimana ahli bisa menjawab pertanyaan jaksa tadi sementara tidak Tadi tercantum dalam dia kesimpulan? waktu setahu saya, waktu kita ikut pemeriksaan gitu, memang ada tulisan yang dia tulis gitu bahwa ada ada tulisan tangan. Tulisan tangan dari Kristi atau tulisan tangan dari Jessica? Boleh saya lihat datanya ada? Supaya saya nggak salah ingat, karena memori kan bisa salah, lebih baik saya melihat. Atau yang lain dulu? Terima kasih. Dari penjelasan saudara ahli, ternyata tadi ada terdakwa ini punya masalah dengan Petri, masalah dengan Kristi, ada lagi dengan masalah dengan orang lain? Yang kalau saya lihat dari SMS Bri sama SMS Jessica ke Bri, itu lebih melihat dia marah sama keluarga sih, ke kakak perempuan, ke kakak laki-laki, sama ke ayah. Jadi dia merasa keluarga itu sudah tidak mendukung dia di akhir November itu. Kepada orang lain di luar keluarga ada lain lagi? Tidak, yang saya lihat hanya pada orang yang dekat dengan dia. Polanya selalu begitu. Dengan yang lain nggak ada ya? Dengan di Indonesia juga nggak ada? Kenapa? Dengan orang di Indonesia ada juga? Kita tidak menemukan. Ya. Dengan Mirna ada masalah? Selama wawancara dengan Jessica, kita nggak menemukan. Tidak ya?
Apakah pernah Jessica menyatakan dia pernah sakit hati sama Mirna? Ada satu momen yang kami sendiri juga bingung. Ini mungkin perlu diklarifikasi sama Jessica. Di keterangan itu kita mendapatkan informasi bahwa Jessica sempat ketemu dengan Mirna di 2014 ya, sebelum pas pertunangan. Kemudian dia pernah juga datang di ulang tahun yang di Nah itu waktu ditanyakan kelihatan Jessica seperti bingung, kaget gitu. Saya nggak pernah ketemu gini-gini. Terus kelihatan emosinya nih, karena itu yang buat saya nggak tahu ada apa gitu kan. Kita tanya apa, lupa atau apa, karena ada gitu. Nah itu yang mungkin perlu ditanyakan lebih lanjut, karena kalau ditanya hubungannya baik-baik aja. Baik-baik aja ya, nggak pernah bilang menurut sakit. pernyataan. Pernyataan dia juga nggak pernah bilang sakit hati sama Mirna. Kata-kata tegas. Dia bilang hubungannya baik-baik. Baik-baik aja, nggak pernah bilang sakit hati ya. Di WA juga nggak ada ya yang ditemukan. Itu nggak ada. Nggak ada ya. Kemudian saya ingin melihat begini. Saudara kan mengatakan bahwa ada inkonsistensi tadi itu diperiksa dengan CCTV. Karena ada suatu peristiwa yang oleh Jessica dikatakan dia megang-megang tubuhnya ini padahal CCTV tidak ada. Apakah kalau tidak terlihat di CCTV bisa dipastikan itu tidak ada? Karena CCTV kan terbatas juga, kan nggak semua diputar di sini. Kita waktu itu dilihatkan benar-benar full seluruh ini, nggak ada potongan. Oh ada yang full? Waktu itu sih kebetulan semua dilihatin menit by menit. Kita juga minta ininya apa gitu, udah apa benar-benar ya? di saat yang pas sudah terlihat tergeletak itu full. diam sampai akhirnya Jessica pergi ngambil minum. Itu Iya, aja iya, yang kita lihat. artinya, Jadi itu saya benar-benar kami di situ melihat bahwa posisi itu enggak kan karena saya nggak tahu yang saudara lihat dengan sini sama atau tidak ya. Tapi kan di CCTV yang kita lihat ini nggak semua terlihat, ya kan? Kan ada yang terhalang pohon, ada yang tidak fokus ke meja gitu. Sehingga saya ingin menyatakan, apakah kalau saudara tidak bawa fakta itu pasti tidak ada? kami melihat waktu itu diperlihatkan dari CCTV yang terhalang pohon, termasuk CCTV yang full waktu itu. Jadi ya kami hanya melihat respon saja sih. Ya. Artinya apakah saudara pastikan bahwa yang di CCTV itu sudah bisa mencakup semua peristiwa yang ada di situ, atau mungkin juga ada tidak terkuatkan? Karena kan terbatas jumlahnya. Maksudnya Pak? Maksud saya begini, apakah saudara bisa pastikan CCTV yang ada di situ itu bahwa CCTV itu bisa mengcover semua peristiwa yang ada di tempat itu? Karena kita kan juga melihat ada yang tidak bisa terlihat. Nah pertanyaan saya, apakah saudara yakini bahwa CCTV itu bisa melihat semua peristiwa? Itu di luar kompetensi saya, Di luar Pak. Saya nggak bisa. gitu ya. Tadi saudara sudah menjawab pertanyaan bahwa masing-masing orang punya respon yang berbeda-beda menghadapi situasi tertentu, termasuk situasi kritis gitu. Bahkan saudara tadi mengatakan ada yang freeze tadi itu sama dengan 6 gitu ya. Nah, jadi tadi saudara jelaskan, apakah kalau dari tanda-tanda yang ada di CCTV, apakah saudara bisa menyimpulkan atau berpendapat bahwa sebenarnya melihat kejadian tersebut, Jessica itu boleh dikatakan 6 atau freeze atau apa? Itu kita coba klarifikasi sama Jessica. Jessica bilang dia hanya bingung. Dan dia tetap konsisten dengan pegang. Konsisten, saya ini kok dok pegang sama ini. Yakin kamu nggak lupa gitu sama ini? Enggak dok, saya yakin. Gitu. Jadi kalau bingung itu bisa terjadi, respon yang normal juga itu terjadi? Bisa terjadi? Bisa ya? Setiap orang berbeda-beda. Berbeda-beda ya? Tadi saudara bercerita tentang reaksi yang impulsif.
jelaskan kira-kira itu kayak apa? Biasanya kalau respons yang impulsif itu kita lihat dari ekspresi kemarahan atau perilaku, bisa kalau istilah anak muda sekarang Pak, kalau disenggol bacok gitu. Oh, Nah, gitu. jadi misalnya kalau ada kata-kata yang mengena yang nggak pas itu bisa langsung, kalau yang namanya impulsif itu sebenarnya kayak gitu. Bisa kalau kata-kata kita nggak pas langsung emosinya kelihatan marah kah, atau perilakunya tiba-tiba jadi terlihat berbeda seperti itu. Kalau orang yang depresi atau stressful seperti yang Ibu ahli gambarkan, biasanya perilaku orang tersebut itu bagaimana? Itu menjadi ekstrovert atau menjadi introvert? Tergantung kepribadian Pak. Oh, tergantung juga ya. Ada orang yang justru kalau punya masalah, kalau tipenya histrionik itu lebay. Semua orang di dunia ini tahu masalah dia. Oke. Tapi ada orang yang justru cemas, justru makin ini jadi diam ke dalam. Oh, jadi dia malah. Jadi setiap orang juga beda-beda. Beda-beda ya, nggak bisa langsung disimpulkan ya. Oh. Nah, kalau umpamanya orang yang tak diberikan obat yang tadi itu sertralin, provelin itu kan kata tadi menetralkan mood gitu ya. Nah, itu membuat orang itu menjadi tenang atau menjadi reaktif atau apa? Biasanya kalau kami dokter, psikiater, kita memberikan obat berdasarkan gejala yang ditunjukkan. Kita nggak pernah memberikan obat kalau nggak ada gejala-gejala yang ditampilkan. Seperti itu. Jadi dia justru memang kita berikan ya pada sesuai indikasi. Kalau memang ada penurunan semangat, ada gejala-gejala depresi, tentunya kita akan berikan obat antidepresan. Baik. Tadi ahli sudah mengatakan ahli itu sudah pergi ke Australia dan sudah bertemu AFP ya, Australian Federal Police gitu. Apakah pernah saudara menemukan suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Jessica ini dihukum bersara karena kriminal? Kami hanya melihat laporan kepolisian saja untuk tadi dia karena ancaman pengen bunuh diri sama apa itu yang dibawa, sama Tapi, aggressive violence order aja paling. Bahwa dia pernah dihukum melakukan kriminal nggak ada? Yang saudara tahu? Yang kami tahu dari pelaporan itu ada salah satu pencetus yang waktu mau usaha bunuh diri yang ketiga tuh yang pakai CO, itu polisi baru datang ke rumahnya. Di laporan polisi ya, laporan kepolisian kita lihat bahwa memang itu membawa berita bahwa harus ke pengadilan. Ya, kalau saya pernah apakah pernah dilakukan ada putusan yang dia dihukum melakukan satu pidana gitu? Yang saudara tahu? Hanya laporan aja yang saudara tahu? Hanya laporan bahwa dia ada masalah hukum. Masalah hukum. Tapi apa dihukum atau tidak saudara nggak tahu? Belum Belum harusnya tahu, tanggal ya? 20 berapa gitu di sininya. Yang nabrak itu kan masalah perdata itu kan? Yang dia nabrak. Nabrak kan? Itu. Nah, kalau itu kan semacam pelanggar berlalu lintas. Yang saya maksud itu yang kriminal gitu loh. Di sini tidak. Nggak ada ya? Oh, itu yang penting. Jadi nggak ada kriminal. Waktu saudara memeriksa terdakwa ini, kan dia tinggal di sana 6 hari ya. 6 hari. Saudara katanya menurut terdakwa ini pernah menolong dia memberikan obat ya waktu dia sakit. Dia ingat bukan terus. saya memfasilitasi untuk Fasilitasnya. keluhan. Dia ingat terus tuh, dia ingat terus. Terima kasih dia bilang tadi. Apakah saudara tahu obat yang seperti itu akhirnya nggak bisa diminum sama dia karena nggak sakit? Yang saya tahu terakhir itu obat itu baru datang selesai pemeriksaan yang kedua. Karena kita menanyakan sama tim keperawatan. Ya, memang dikasih sama petugas katanya. Tapi apa saudara tahu bahwa petugas itu tidak menyerahkan kepada Jessica? Itu kami nggak tahu. Karena kami kan assessing Sehingga dokter dia bukan treating nggak dokter. tahu ya. Ya. Sehingga dia nggak bisa minum obat itu. Saudara nggak tahu ya. Saya mau tanya lagi ya. Ini salah sedikit legal teknik ya. Hubungan antara seorang dokter dengan pasien itu hubungan apa sih sebenarnya? Tergantung.
Kalau untuk forensik kita hubungannya assessing doctor. Kalau untuk yang kita sama pasien itu kita treating doctor. Apa coba? Hubungan dokter dengan pasien itu ada hubungan relasional, bahwa kalau kita sebagai pemberi terapi misalnya untuk kasus dia pasien saya, dia ada depresi, saya kasih obat Dia datang gitu ya? dia datang untuk berobat gitu. Tapi kalau untuk diperiksakan kondisi kejiwaan kita memang secara umum tidak memberikan terapi gitu. Oh. Hanya Jadi- harus dokter lain kalau itu untuk keluhan, dan orang tuanya kan juga mengeluh waktu itu, mamanya nih anaknya sakit gitu-gitu. Ya sudah, akhirnya kita minta bantuan ke penyidik atas perintah penyidik untuk memberikan terapi. Itu bukan wewenang kami. Jadi penyidik menyuruh ya kita langsung berikan dokter THT. Hanya ngasih akses penyidik untuk menghubungkan dokter THT kepada dirinya. Karena begini ya, ini sangat perlu sekali buat juga pengetahuan hukum kami juga. Hubungan antara dokter dengan pasien itu kan hubungannya kan perdata kan, perjanjian kan. Pasien datang ke dokter minta diobati, Ya. dokter mengobati, ada perjanjian, dokter mengobati, pasien membayar dan sebagainya. Ya kan? Di sini kan ada faktor sukarela kan. Artinya pasien itu sendiri yang meminta dirinya untuk diperiksa. Betul. Nah, kalau dalam hubungan yang ahli lakukan terhadap terdakwa ini hubungan apa ini? Hubungan assessing dokter, karena saya psikiater forensik, kita untuk kepentingan hukum melihat kondisi ini, dan ada aturannya di PP. Jadi apakah dalam kondisi tersebut terdakwa ini dalam posisi artinya menghendaki diperiksa tidak? Karena kami dapat surat pelimpahan wewenang untuk memeriksa, jadi sebenarnya tadi informasi tersebut yang kita sampaikan atas perintah penyidikan, kami memeriksa kondisi tersebut. Jadi ada sedikit kewajiban ya, semacam upaya paksa undang-undang ya. Ya. You mau atau tidak mau, you harus periksa kan gitu ya. Jadi artinya bukan volunteer dia mau diperiksa. Ya. Nah, kalau dia tidak volunteer diperiksa, apakah ada kemungkinan orang yang diperiksa itu karena dia tidak suka sebenarnya diperiksa, karena dia adalah tidak sebenarnya bukan berkeinginan untuk diperiksa? Apakah dalam secara psikiatrik, apakah bisa dikatakan bahwa orang itu sebenarnya dalam keadaan tertekan diperiksa itu kalau tidak mau? Kalau kami, karena kami semua psikiater, kita biasanya berusaha untuk membuat lingkungan itu nyaman. Jadi teknik kami berbeda. Kami bukan polisi, kami bukan jaksa, kami bukan ini. Jadi kita biasanya membuat orang itu nyaman, karena kita benar-benar hanya menilai kondisi kejiwaan. Ya, saya tidak akan menyalahkan ahli karena ahli kan diperintah undang-undang. Yang saya ingin katakan secara medis nih, secara medis. Terdakwa ini kan nggak mau diperiksa sebenarnya, tapi karena perintah undang-undang, ya terpaksa dia diperiksa. Nah, kalau orang terpaksa secara medis, apakah ada kemungkinan dia merasa tertekan nih, terpaksa gitu? Secara medis ada. Itu kita cari tanda-tandanya, dan saat pemeriksaan kita tidak menemukannya. Ya, tapi kemungkinan itu bisa ada dalam secara umum. Bisa ada, Bisa jadi. terjadi ya. Karena sendiri kan dia tidak mau diperiksa, kok diperiksa gitu. Sepanjang yang saudara tahu, orang yang diperiksa oleh polisi kan meminta ahli untuk memeriksa. Apakah sebenarnya terdakwa itu bisa menolak? Enggak, secara ilmu. Kalau saksi ahli bisa menolak kami. Kalau saya punya hubungan politik, saya bisa menolak. Tapi kalau itu di luar kompetensi saya jawab. Jadi saudara bisa menolak, tapi apakah dia bisa menolak atau tidak, saudara nggak tahu. Kan ini perintah penyidikan. Perintah penyidikan. Jadi polisi minta saudara, tolong periksa orang ini. Hasil pemeriksaan itu diberikan pada siapa? Langsung kami berikan pada pemohon, instansi pemohon. Pemohon. Dan itu sudah kami informasikan juga. Untuk apa itu laporan itu diberikan kepada polisi? Tadi untuk memberikan jawaban tentang kondisi kejiwaan sesuai yang diminta. Itulah yang diminta mereka. Jadi saudara di situ dalam posisi tadi itu memeriksa itu sebenarnya bukan sebagai ahli di situ. Saya Dalam posisi tadi itu. kurang mengerti Pak. Saudara kan memeriksa, disuruh memeriksa, hasilnya saudara serahkan kepada polisi. Pada waktu memeriksa itu posisi saudara sebagai ahli atau sebagai orang yang memeriksa? Kami kalau di kedokteran ya kita
memakai keahlian kita untuk tadi Ya, tapi posisi waktu memeriksa itu sebagai ahli atau masih sebagai dokter? sebagai psikiater forensik. Ya, gitu. Sementara mungkin teman saya. Gimana? Kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso menanyakan beberapa hal kepada saksi ahli, diantaranya pada saat pemeriksaan apakah Jessica mau diperiksa atau tidak. Menurut saksi ahli pada awalnya Jessica menolak untuk diperiksa, namun karena memang perintah dari penyidikan akhirnya Jessica Kumala Wongso mau diperiksa oleh saksi ahli. Kemudian dari kuasa hukum Jessica bertanya lagi apakah jika awalnya menolak untuk diperiksa, kemudian akhirnya mau diperiksa, apakah ada tekanan-tekanan tertentu yang dialami oleh terdakwa? Menurut saksi ahli mengatakan akan bisa jadi akan ada tekanan-tekanan tertentu yang dialami oleh terdakwa, namun hal tersebut tidak terlihat di diri Jessica ketika diperiksa oleh saksi ahli. Dan saat ini majelis hakim tengah meninggalkan ruang sidang. Kami akan menunggu dan menanti lagi bagaimana kelanjutan sidang selanjutnya. Pemirsa, kami akan review dulu sedikit apa saja yang sudah terjadi sejak pukul 10.20 pagi tadi hingga saat ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saksi ahli yang dipanggil adalah psikiater forensik dari RSCM yaitu Dr. Natalia Widiasih. Ia sempat mencatat ada 5 inkonsistensi keterangan Jessica. Namun saksi ahli tidak bisa menyebutnya sebagai kebohongan. Yang pertama, waktu kejadian perkara Jessica mengatakan membantu menggoyang-goyangkan Mirna. Namun hal ini inkonsisten setelah dilihat dari tayangan di CCTV. Jessica juga mengatakan dia tidak datang ke rumah duka pada tanggal 7 hingga 8 Januari karena penyakit asma, sehingga ia baru datang pada 9 Januari. Sementara berdasarkan tulisan tangan Jessica, ia menyatakan bahwa asmanya sudah lama tidak pernah kambuh. Bertanya sedikit mengenai... Ya, pemirsa, saat ini majelis hakim telah kembali ke ruangan sidang. Kita akan kembali menyaksikan bagaimana jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maksud pertanyaannya seperti apa, Pak? Kalau orang trauma, apakah mungkin dia mempengaruhi daya ingatnya nggak? Jadi lupa atau gimana gitu? Ada beberapa kasus seperti itu. Ada ya. Apa itu juga ada kaitannya dengan motivated forgetting? Maksudnya? Motivated forgetting gitu. Saya nggak pernah dengar Nggak dengar istilah itu ya? dalam kedokteran. Ya, lebih kurang begitu. Motivated forgetting itu adalah jadi pelupa dia karena itu. Kalau pelupa biasanya akan sekuensialnya tuh akan sama. Kalau lupanya hanya spesifik, kita juga harus melihat adanya kemungkinan malingering kalau kayak tadi ini berpura-pura misalnya. Itu yang biasa kita juga akan potret tuh, Pak. Oh. Jadi kalau tadi katakan trauma bisa mengakibatkan daya ingatnya terganggu, jadi lupa gitu. Apakah dengan demikian itu ada kemungkinan, apakah inkonsistensi tadi itu juga bisa berpengaruh karena trauma tadi itu? Ini ditanyakan pada kondisi Jessica? Enggak, secara umum. Secara umum, biasanya kalau orang lupa karena trauma, biasanya itu akan sekuensialnya tuh jelas gitu. Benar-benar kita akan lihat ada gejala-gejala trauma yang lain. Dia begitu diingatkan peristiwa itu, lihat TV atau langsung takut atau apa. Nah itu yang perlu kita lihat, ada tanda-tanda
hypervigilant, jadi waspada berlebih, terus ada tanda-tanda tadi dia juga nightmare, terrorizing, jadi nggak mau ketemu orang, atau bahkan melihat sosok yang mirip pun itu bisa bikin dia jadi teringat kembali justru biasanya. Bentuk trauma biasanya seperti itu. Lupanya biasanya nggak seperti itu. Lupa benar-benar dia lupa semua, nggak spesifik, cuman di kejadian itu saja gitu misalnya. Ada kaitannya juga itu dengan slip of the tongue? Maksudnya? Slip of the tongue, jadi salah ngomong dan sebagainya, apa yang dipikirkan Biasanya, dengan disampaikan beda. Gitu. Biasanya kalau slip of the tongue saat kita klarifikasi, dia akan klarifikasi ulang. Misalnya kayak tadi, kamu ini lupa atau apa? Dia akan bilang, oh iya saya lupa dok, ada ini, benar-benar dokter ingat. Gitu. Ini kalau slip of the tongue biasanya otomatis kita, oh iya namanya itu maaf. Gitu. Jadi tadi katakan, jadi trauma memang kemungkinan ya, ini kemungkinan untuk bisa lupa, terganggu daya ingat ada ya. Saudara ahli, ada satu yang mau saya tanya, sehubungan dengan di jawaban di lembaran ketiga terakhir. Laporan pemeriksaan psikologis ya. Ini sebenarnya tadi dari jaksa ya. Hanya bagi kami kata-kata ini sangat penting karena mempunyai makna yang juga berbeda. Pada poin 7 dari atas, di sana kan dikatakan ketika ditanyakan bagaimana perkiraan terburuk dari situasi ini, menurutnya adalah jika ia dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Ini yang tertulis di sini. Kita bisa sama-sama baca, sama-sama lihat. Tapi oleh jaksa tadi dikatakan, menurutnya paling dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kata-kata paling bagi kami di sini kan sangat mempunyai arti kepada klien kami, kepada terdakwa. Ini sebenarnya mana ini yang benar? Tadi dari jaksa ada kata-kata paling. Oke, waktu itu kami memang menanyakan untuk penilaian tadi, apakah dia memahami risiko hukuman, apakah dia memahami proses hukumnya nanti, dan di situ memang dikatakan bahwa yang saya tahu kalau memang proses ini berjalan, ya saya akan bisa jadi saya dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Oh iya ya, jadi bukan kata-kata paling ya. Terima kasih, itu aja. Ada teman yang lain? Ya. Saya mau lanjutkan yang mulia. Ketika terdakwa ini diperiksa oleh saudara, apakah kondisi terdakwa ini memang dalam keadaan sehat pada waktu ya? Sehat. Nah tadi mengenai soal obat yang 2 tadi, yang disebut sertralin dan provalin ini, itu sebenarnya ditemukan di tasnya atau di rumahnya? Karena penyitaannya itu di rumah gitu. Ya. Tadi penuntut umum mengatakan di tas. Oh itu di luar kompetensi. Di luar ya? Saya nggak bisa jawab. Nah, jadi hanya klarifikasi aja, berita acaranya mengatakan itu di rumah, bukan di tas. Karena terdakwa komplain ke saya tidak di tas, karena akan berimplikasi lain nanti. Sementara cukup yang mulia. Masih ada dari penuntut umum? Cukup? Kita aja untuk ini penegasan saudara ahli psikiatri forensik. Ya, yang mulia. Maksudnya tadi visum et repertum psikiatrum. Psikiatrikum. Kalau apa? Psikiatrikum. Psikiatrikum.
kalau kesimpulan akhirnya apa di visum? Karena cukup banyak tadi yang saya dengar